Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau Allah Bapa yang begitu setia kepada setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, setiap yang datang beribadah petang ini Tuhan, biar Engkau Roh Kudus Engkau terus berbicara di atas setiap kami Tuhan. Yes Lord, teach us, O God, your word. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah petang ini tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Yang percaya katakan amin. Shalom semua. Welcome to church everyone. Yeah, welcome to church. Okay, so sebelum kita masuk ke dalam topik petang ini, untuk info, mungkin antara saudara juga tahu bahawa besok ialah tahun baru bangsa Yahudi. Ya, dia mula dari matahari terbenam sampai hari Rabu matahari terbenam. So 3 hari. So ini untuk merayakan tahun baru. So sampai ini, so saya mau share sedikit tentang new season, ya. Boleh on the slide ya. New season, ya. Artinya musim yang baru, ya. New season, musim yang baru. Ya. So waktu kita memahami new season, mungkin antara kita, apa arti new season sebenarnya? New season bisa berbicara tentang mungkin Anda sedang mempunyai pekerjaan baru atau usaha baru. Mungkin Anda akan masuk kepada college, ya, bahagian college, ataupun Anda sudah mulakan hubungan yang baru, ya, dengan sesiapa pun, ya. Anda bisa mungkin masuk dalam dunia pernikahan dan sebagainya. So ini berbicara tentang musim baru itu banyak pelajaran untuk setiap kita, ya. Musim baru juga sebenarnya berbicara tentang pengalaman yang baru, ya. Musim baru berbicara tentang peluang dan kemungkinan yang baru, ya. Peluang dan kemungkinan yang baru, ya. So waktu Anda masuk ke dalam satu waktu yang baru, ya, ada peluang, ada kemungkinan yang besar, ya. Tapi bersama dengan itu, kita juga akan berhadapan dengan tantangan dan pertentangan yang baru, ya. So ini normal. Karena waktu kita akan maju, pasti ada satu tantangan. Apakah dalam hubungan, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam kuliah dan sebagainya, apakah dalam pelayanan juga, ya. So itu sangat harus kita ingatkan, ya. Dan ini akan memerlukan cara pikir, berbicara dan hidup yang baru, ya. So kita harus bisa mempunyai pemahaman yang baru untuk itu, ya. Ya. So di sini semua. So okay, next. Ini satu pepatah, ya. Because when we pray the word of God, we pray the will of God. Artinya waktu kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan,
kita berdoa dengan kehendak Tuhan, ya. So ini sesuatu yang bisa kita pahami waktu kita maju ke satu musim yang baru. Apa yang harus kita lakukan, ya. So sangat penting firman Tuhan, sangat penting kita berdoa, sangat penting kita lebih melekat kepada Tuhan. Next. So mungkin kita baca bersama 2-3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahawa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengabul doa kita berarti Tuhan mendengar, ya. Kita bisa dengan berani dan percaya bahawa Tuhan mendengar doa kita waktu kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, ya. So we are certain, anda pasti bahawa He hear every request, ya. Seterusnya, next. Dan jikalau kita tahu, okey, boleh kita baca bersama. Jikalau kita tahu bahawa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, artinya saya highlight dalam blue color, ya, iaitu kita telah memperoleh. Arti kita yakin Tuhan akan memberi, ya. Kita yakin waktu kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. So firman menyatakan God will give attention to our prayer. We can be quite sure, you can be quite sure that whatever you have asked for is already yours. Sudah, waktu anda minta sesuatu itu anda sudah menerimanya. So ini sangat penting waktu kita berdoa, waktu kita masuk ke dalam musim yang baru. Mungkin anda musim baru sederhana, mungkin pindah rumah, pindah pekerjaan, hubungan yang baru dan sebagainya. So sesuatu yang untuk kita pahami. Karena rencana iblis ialah untuk menghancurkan, memusnahkan, bahkan mematikan, ya, rencana hidup anda. So anda juga harus tahu, ya, ini tujuan iblis. Tapi Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan memang lebih luar biasa untuk setiap kita, ya. So next, do not despise this small thing. Artinya kita tidak meremehkan hal-hal yang kecil. So waktu kita masuk ke dalam musim yang baru, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil akan menjadikan kita besar. Hal-hal yang kecil bisa menentukan destiny anda sebenarnya. Waktu anda setia dalam perkara yang kecil, dalam pelayanan, dalam hubungan dan sebagainya, ya. So next, di Zakaria 4:10, saya baca saja. Sebab siapa yang memandang hina dari hari peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubbabel. Yang tujuh ini ada mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi, ya. So Tuhan ingatkan, message katakan, does anyone dare despise this day of small beginning? So Tuhan mengingat setiap kita jangan menghina hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil, ya. Contohnya ada kala, ya, contohnya anda sedang bekerja, ya. Apakah dalam apapun bahagian, ya, bisa dalam production, bisa dalam marketing, bisa dalam sales, bisa dalam apapun, ya. So anda jangan meremehkan hal-hal kecil. Contohnya anda melihat, ya, seorang, contohnya kalau customer yang pakai, ya, dengan banyak emas, ya, di tangan kiri kanan. Kalau berbanding dengan orang yang biasa-biasa, mungkin, ya, pakaian yang sangat sederhana, bahkan mungkin memang, ya, tidak menonjol. Okey, kalau anda ialah contohnya anda mau bertemu, welcome dia, siapa yang anda pilih? Orang yang sepertinya kaya raya atau orang yang sangat sederhana? Jujur, siapa anda bagi perhatian? Atau contohnya mungkin orang yang pakaian sangat kemas, handsome, dan orang yang pakaian sangat sederhana. Siapa anda akan anda akan menyambut dulu? Siapa yang menyambut orang yang sederhana? Angkat tangan. Tak banyak. Karena ini memang kelemahan manusia, ya. Kalau kita, ya, mantap, wah. Ini yang angkat tangan memang luar biasa. Sudah terlatih, sudah mengenal firman Tuhan. Bahkan mereka yang sangat berhikmat, ya. Karena ada kala
kita melihat orang yang sepertinya sangat kaya, kita menyambut dia, kita melayani dia dan sebagainya. Padahal siapa tahu apa yang dia lewati. Mungkin dia emas boleh pinjamkan, mobil boleh pinjamkan, pakaian boleh pinjamkan, wang juga boleh pinjamkan. Betul? Betul? Ya, ini memang ini oleh itu ada kala di dalam hidup ni jangan meremehkan hal-hal kecil dalam tindak laku kita, ya. Ini kerana itu akan mempengaruhi destiny anda. Ya. So di sini Tuhan mengingatkan jangan memandang hina perkara yang kecil. Contoh dalam pelayanan, jangan ingat bahawa itu biasa-biasa ataupun anda tidak memberi yang terbaik untuk dia. Kalau waktu anda memberi yang terbaik, mungkin ketua anda tidak melihat anda atau pemimpin tidak menghargai, bahkan tidak menghargai anda. Tapi Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat dan kerana kesetiaan anda, Tuhan yang akan memberi promosi kepada hidup anda. Ya, satu hari. Percayalah, ya. Karena sebelum kita masuk ke musim kecil, ada kala musim yang baru, ada kala kerana kita setia dalam perkara yang kecil. Oleh itu Tuhan mengizinkan anda masuk ke musim yang baru. Dan waktu anda masuk ke musim yang baru, itu hanya permulaan. Ingat, waktu anda masuk, mungkin anda pindah pekerjaan, anda membangun hubungan yang baru dan sebagainya. Ini permulaan. Apa arti permulaan? Maksud, no guarantee anda akan sampai kepada promosi anda. Contohnya, anda harus setia, anda harus melakukan bahagian anda, ya. So ini sangat penting untuk setiap kita. Jangan memandang hina hal-hal yang kecil, ya. Ya, ada kala di dalam musim baru kita akan rasa kecewa, ya. Kerana ada kala mula dengan sesuatu yang very good. Apakah hubungan contohnya? Contohnya berpacaran, ya. Hubungan baru memang enak, ya. Tapi lepas tu, ya, kita harus lewati itu, ya. Dan Tuhan selalu akan memimpin hidup kita, ya. Dan sekecil apapun yang kita lihat, mari kita lakukan dengan baik, dengan setia kepada Dia, ya. Satu hal untuk setiap kita, jangan meremehkan perkara yang kecil, ya. Jangan memandang hina hal-hal yang kecil, ya. Sangat penting. Next. God is doing a new thing. Artinya Tuhan sedang mengejar sesuatu yang baru, ya. Mungkin anda dalam pergumulan pekerjaan atau apapun lah, ada hubungan apapun. So, tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru, ya. Next. Mari kita baca 2-3. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Ya, artinya forget, ya. Maksud lupakan, ya, hal-hal yang lalu. Mungkin anda sangat berhasil, contohnya mengerjakan cara anda memang sangat berhasil. Tapi tidak semestinya Tuhan akan mengizinkan cara itu terus dipakai. Di dalam musim yang baru, biasanya kalau saya melihat hidup saya, biasanya Tuhan akan menggunakan cara yang baru. Biasa. Mengapa? Why? Karena kalau kita menggunakan cara yang lama, memang anda mungkin sudah expert, sudah sangat mahir cakap. Tapi supaya untuk masuk ke musim yang baru di mana Tuhan sudah tentukan, Tuhan mau anda bergantung pada Dia. Oleh itu, cara yang baru harus anda pelajari dari Tuhan, ya. So Tuhan mau kita lupakan semua yang dahulu, ya. Bahkan satu translasi menyatakan, jangan membuang waktu percuma anda merenungkan yang lama, ya. Wow. So untuk setiap kita, mari kita memikirkan, ya. Jangan lihat apa yang terjadi, ya, caranya yang lama. Ayat 19, next. Firman berkata, mungkin kita baca bersama 2-3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya. So di sini Tuhan kata, aku lihat. Kamu akan ada melihatkah apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup anda? Amin. Puji Tuhan, ada seorang respon memang. Tapi apakah anda sadar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu? Adakah bisa di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru, tapi anda tidak melihat? Anda ada mata, anda dan saya ada mata. Bahkan mata kita memang sangat tahu melihat. Tapi adakah kita tersilap, kita tidak melihat yang penting dalam hidup kita, kan? Jujur, ya. Tuhan seperti biasa-biasa saja. Tak ada apa perbezaan contohnya. So itu yang akan ada kala kita akan melihat tu. Di sini waktu kita melihat firman ya, second half, dia kata, aku, iaitu Tuhan kata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Apakah senang membuat padang gurun jalan di padang gurun? Sangat-sangat susah. Tapi saya lihat satu negara yang dia memang pernah, dia memang berjaya melakukan. Memang sangat sulit. Mengapa? Karena membuat jalan, okey, kita bisa membuat jalan dengan sangat hebat, sangat besar dan sebagainya. Tapi waktu ribut gurunnya, apa yang terjadi? Pasir akan menimbun. So ini tantangannya untuk mereka yang mau sangat senang kita membangun satu jalan, tapi supaya jalan itu tetap digunakan, itu memang not easy. Dan bagaimana Tuhan kata, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Sungai di tempat yang kering. Di bahagian Inggeris dia kata, don't you recognize it? I will clear away in the desert. I will make rivers on dry land. Maksud Tuhan akan membuat sungai di tempat yang kering. Boleh buat sungai di tempat kering? Amin. Boleh. Dengan Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi bisa kamu lakukan? Tidak. Oh, jujur. Memang. Dan itu kalau supaya kita bisa membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, itu perlu mukjizat dari Tuhan, kan? Perlu mukjizat. Kalau bukan Tuhan, kita tak akan bisa melakukan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, biasanya sesuatu yang sangat mustahil. Kalau anda dan saya bisa melakukan, memang nothing nothing to be proud of. Tak ada yang bisa kita rasa sombong, ya, dan sebagainya. Dan Tuhan, kalau Tuhan melakukan sesuatu, biasa perlukan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. So ini sangat penting, ya. Kuasa Tuhan harus dinyatakan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Adakala Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Apakah anda sedar? Ya? Apakah anda sadar? Ataupun orang yang sedang mencari boyfriend girlfriend, Tuhan sedang membawa. Betulkah? Adakala kita betulkah? Seperti tak ada. Tapi sebenarnya ada. Ataupun dan sebagainya. Biar anda renungkan, ya. So, karena kebiasaan kita ada pola pikir yang lama akan menghambat kita percaya kepada Tuhan, ya. Dan ini pola pikir kita akan akan menghalang anda terus maju di dalam rencana Tuhan. Ini semua kebohongannya. Mungkin anda mengalami kegagalan demi kegagalan dalam mungkin pekerjaan, usaha, ataupun dalam kuliah anda dan sebagainya. Anda kata, mustahil saya dapat nilai yang terbaik. Mustahil saya akan menerima pekerjaan baik. Mustahil saya bisa masuk diterima oleh universitas yang terkemuka dan sebagainya. Mustahil. Karena ini berbicara tentang pola pikir kita, ya.
Sebenarnya Tuhan sedang mengejar sesuatu, tapi Anda tidak sadar. Anda tetap hang on. Maksud Anda tetap pegang kepada yang lama. Ya, ini yang terbaik. Ini pekerjaan terbaik. Ini apapun lah. Ya, Anda gunakan imajinasi Anda. Ya. So saya percaya nanti kalau Anda sadar, ada kalau Anda harus flexible with God. Ya. Maksud Anda harus terbuka apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda. Lupakan cara yang lama, tapi berani untuk melangkah terima tantangan yang baru. Ya, terima tantangan baru. Ya, so ini akan baru Anda akan menerima sesuatu yang baru. Ya, kalau musim yang baru hanya permulaan. Anda mungkin sudah sadar ini musim saya yang baru. Tapi bagaimana Anda terus berjalan menerusi supaya menetapi rencana Tuhan atau janji Tuhan dalam hidup Anda. So itu sesuatu untuk setiap kita ya. New season ya. So mari kita sadar ya. Mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Don't hang on. Perbayangkan waktu membaca firman, berdoa dan sebagainya ya. Next. Do any of you need wisdom? Ask God for it. Arti, apakah Anda perlu hikmat? Mintalah dari Tuhan. Tuhan kata kalau apa hikmat? Hikmat bukan pengetahuan ya. Anda bisa menerima banyak pengetahuan. Anda bisa dengan TikTok Anda, ya, dan Instagram Anda, membaca buku. Anda bisa menerima banyak pengetahuan. Tapi tentang hikmat itu perlu. Hikmat sebenarnya ialah satu solusi. Hikmat bukan pengetahuan. Hikmat adalah solusi. Dan bagaimana Anda menerima hikmat dari Tuhan? Anda harus sensitif kepada pimpinan Tuhan, ya. Kalau Anda perlu hikmat, mintalah dari Tuhan. Next, ya. Mari kita baca bersama 2-3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberi kepadanya. Ya. So bahasa Inggris katakan okay, if yeah, I just read and if in the process any of you does not know how to meet any particular problem. Artinya kalau Anda tidak ada solusi, ya. He has only to ask God, ya, and give us generously to all men without making them feel guilty, and he may be quite sure that the necessary wisdom will be given to him. So waktu Anda perlu solusi, waktu Anda perlu pimpinan Tuhan, Anda bertanya dari Dia. Dan Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Dia akan memimpin hidup Anda. Ya. Hikmat juga berbicara tentang kebijaksanaan hidup ini. Ya. Hikmat bukan pengetahuan. Ada banyak orang ada pengetahuan. Nah, contohnya ya, banyak orang belajar dari maksudnya mereka lewati sekolah dasar, sekolah menengah dan sebagainya, bahkan ke college university. Banyak pengetahuan kan? Banyak pengetahuan. Bahkan mereka mungkin banyak membaca buku dan sebab banyak membaca berita, banyak upgrade sendiri, bahkan pergi ke seminar-seminar upgrade. Tapi jujur, berapa yang memang sangat berhasil dan beruntung? Berapa yang memang sangat sukses? Apakah yang sukses banyak? Yang percaya yang sukses banyak, angkat tangan. Amin. Ya, kita boleh amin. Tapi kenyataan, saya hanya tanya, apakah yang sukses ya, yang sudah memang, nah, saya percaya setiap kita mendapat pengetahuan yang mantap sebenarnya. Anda nggak usah menjadi, memang kalau Anda A student ya, maksud Anda akademik sangat bagus, is okay. Tapi saya percaya dengan sepenuh hati, Anda nggak usah sampai dapat Anda ya mendapat nilai yang pertama, kedua, ketiga, baru Anda bisa sukses. Saya tidak percaya. Tapi bagaimana orang bisa sukses? Kerana mereka terus belajar.
Bahkan sangat penting, mereka juga terus mempraktikkan pengetahuan mereka. Mempraktikkan. Kalau kita tidak menggunakan pengetahuan, bagaimana itu menjadi hikmat? Nggak mungkin. Anda bisa pergi ke college universitas yang terkenal dan sebagainya, yang terbagus. Tapi Anda tetap selepas wisuda hanya, ya memang mungkin gaji Anda akan naik. Tapi kalau berbicara tentang sangat sukses, sangat berhasil dan beruntung, ini bukan yang sesuatu yang senang. So di sini Tuhan berbicara bahawa kalau ada di antara Anda dan kekurangan hikmat, mari kita meminta dari Tuhan. Ask and you shall be given. Anda minta, Anda akan menerimanya. Anda tidak minta, Anda tak akan menerimanya. Ada kala mungkin ada sebagian Anda tidak tahu bahawa Anda perlu hikmat. Sorry to say, ada kala ya. Mungkin Anda tidak sadar bahawa Anda perlu kebijaksanaan dalam hidup. Anda hanya terus menjalani hidup. Karena hidup ni bukan di syurga, ya. Ya, pelayanan, gereja dan sebagainya, umat Tuhan, Anda akan terus menghadapi tantangan demi tantangan, dan kerana itu, waktu Anda di bumi, Anda belum lagi di syurga. Anda akan ditantang dengan banyak hal. Dan Anda harus membuat pilihan dengan bijak, ya. So ini sesuatu untuk kita minta hikmat dari Tuhan dan minta dengan berani, ya. Dan ada kala Tuhan mungkin tidak memberi jawapan yang spesifik, ya. Ya. Maksud bahawa bisa jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita, karena mungkin Anda tidak perlu mengetahui. Ya. Anda hanya terus tetap terus percaya kepada Dia. Contohnya, mengapa ada kala Tuhan tidak memberi kita sesuatu yang kita memberitahu dengan spesifik? Adakah contohnya? Okey, saya tanya ya. Dalam pelayanan saja, siapa percaya Anda akan dipanggil menjadi penginjil? Angkat tangan. Ya, mantap. Ada berapa ya? Tapi untuk sebagian orang, penginjil tidak percaya. Atau contohnya, kalau Tuhan seandainya Tuhan bicara, ya, Tuhan akan menjadi Anda bukan jutawan tapi billionaire. Siapa percaya? Kalau Tuhan bicara, Anda percaya tak? Yes. Ada kala, wah, betul tak Tuhan? Ada kala, kalau Tuhan berbicara sesuatu, Anda mungkin pertama, ya, yes, ya, memang ya, kita luar biasa, kita semangat. Kedua, lepas itu, selepas pulang, apakah Anda terus yes? Nah, okey, seterusnya, karena ada kala sesuatu Tuhan tidak bicara untuk kebaikan kita. Kan ada hal di mana Tuhan tahu destiny Anda, ya, Tuhan tahu destiny Anda. Tapi iblis tidak tahu. Kalau Tuhan sudah omongkan, wah, apa yang terjadi kalau nggak usah katakan iblis lah, musuh kamu ya. Wah, kamu akan jadi jutawan atau billionaire. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan jelekkan kamu. Dia akan, tak mungkin lah. Dia akan remehkan Anda. Dia akan bagi lebih tekanan dan sebagainya. Betul kan? Ini kehidupan sehari-harian kan? Mari kita sadar ya. Ini kalau jiran Anda ya, tanya jiranmu ya. Kalau saya menjadi jutawan, kamu happy kah? Jujur. Mari jujur ya. Tanya. Kalau kamu jadi jutawan, kamu happy kah? Kecuali suami istri ya, karena sudah di satu perahu ya. Yang lain, saya belum jadi jutawan, kamu jadi jutawan. Kamu lebih kaya daripada saya. Wah, cemburu itu besar. Jujur ya, kalau saya mau sharing ini kehidupannya. Kalau Anda belum sadar, it's okay. Saya hanya bagi tahu saja ya.
Tak banyak orang mau Anda rela Anda menjadi besar. Tak banyak orang rela Anda menjadi kaya. Tak banyak orang mau Anda menjadi sukses. Ini kenyataannya. Oleh itu mari sadar, ada kalau Tuhan tidak berbicara dengan spesifik waktu Anda berdoa, mungkin bukan waktunya. Ya. So, testing ya. Mungkin bukan waktunya untuk pengetahuan Anda. So, mari kita jangan kata bahawa Tuhan tidak menjawab doa. Ada kala untuk kebaikan kita Tuhan tidak memberitahu Anda. Ya. So, ada kala Tuhan menunggu kita untuk membuat keputusan atau mengambil langkah. Ada kala waktu Anda sudah berdiri, Anda harus bertindak. Ya, itu keputusan Anda sebenarnya. Apakah? Contohnya, mungkin ada pekerjaan baru. Contohnya, ada usaha yang baru. Anda sudah berdoa, sepertinya Tuhan akan memberkati Anda dalam pekerjaan baru atau usaha baru. Tapi Anda tidak 100% sure, Anda tidak yakin lagi. It's very normal, ya. Itu sangat biasa, ya. Tapi, karena apa arti iman sebenarnya? Iman berarti bahawa sebelum sesuatu terjadi, Anda tetap percaya. Anda percaya waktu Anda melangkah, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan membuka jalan. Tapi kalau sesuatu di mana Anda sudah lihat, wah ini satu peluang yang besar. Tadi saya ada share dalam musim baru ada peluang besar, ya. Ada kemungkinan yang besar, kemungkinan baru yang besar. Kalau Anda tidak melangkah, memang Anda bisa menjadi orang yang sudah sedia untuk menerimanya. Mungkin Anda sudah dilengkapi. Tapi waktu Anda tidak melangkah, Anda tidak akan sampai itu. So ini sesuatu untuk setiap kita. Oleh itu, kita perlu hikmat dalam hidup ini. Kita perlu hikmat, ya, supaya Anda tidak dibuli iblis dan dibuli oleh teman Anda. Sorry to say, ya. So mari kita sadar, ya. Saya bukan menjadikan, tapi Anda harus sadar kelemahan manusia itu apa. Kelemahan manusia itu apa? Ya. So ya. Next. Oke, minta hikmat dari Tuhan, ya. So kita perlu, ya. Dalam musim baru Anda perlu hikmat. Hikmat sesuatu yang sangat penting. Mengapa Solomon minta hikmat dan bukan kekayaan? Kekayaan bisa dihabisi kalau Anda tidak tahu mengelola. Tapi kalau Anda hikmat, Anda bisa memproteksi kekayaan apapun di bawah pengelolaan Anda. Ya. So next, God grace sufficient. Maksud kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Kasih karunia Tuhan. Bagi tahu teman Anda, ya, sebelah jiran Anda. God's grace sufficient. Ya, God grace sufficient. Ya. Kasih karunia Tuhan cukup untuk Anda. Apapun yang Anda hadapi di musim baru, ya. Kasih karunia Tuhan cukup. Ya. Oke, next. Mari kita baca. Firman sangat sederhana, 2-3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menarik aku. Ya, so sangat jelas, ya, di mana my grace sufficient, ya. Satu versi menyatakan kuasaku justru paling kuat kalau Anda di dalam keadaan lemah. Kalau Anda sangat sehat, sangat kuat, apakah Anda mau dipimpin Tuhan? Anda ada cara sendiri. Biasa kalau kita bukan sampai sesak, ya, kita terus melawan, ya, dengan diri sendiri. Maksud dengan kekuatan diri, dengan hikmat sendiri dan sebagainya. Tapi firman berkata kuasaku justru paling kuat, yaitu kuasa Tuhan akan dinyatakan waktu Anda dan saya sangat lemah. Satu kali, ya, berapa hari lalu, ya, saya cek, ya. Di sini, ya, saya sedikit sakit.
Kalau sini sakit masih okey ya, paru-paru. Ini sakit ya mungkin paru-paru, mungkin jantung dan sebagainya. Wah, kalau jantung, berbicara jantung ya haleluya. Ini sekian boleh apapun terjadi. Sepertinya saya rasa seperti bukan jantung, tapi tidak sure kan? Oleh itu saya banyak doa. Oh Tuhan, tapi saya rela lah ya. Ini karena saya ingat ya. Oleh itu saya cek ya, puji Tuhan. Dokter kata langsung tak ada kalsium, tak ada kolesterol, tak ada bawah, puji Tuhan ya. Saya sangat bersyukur. Tapi kalau saya sangat sehat, kalau orang tanya, kamu sehat kah? Sehat, bahkan gengsi ya, sangat sombong ya. Tapi kalau orang tanya waktu Anda ragu-ragu, kamu sehat kah? Sehat dalam anugerah Tuhan. Kan kita mungkin kita memang berharap kepada Tuhan, tapi sehat dan anugerah itu kita lebih humble ya, kita lebih ada kerendahan hati. Jujur kan, kalau kita itu sesuatu yang harus kita belajar di mana. Kalau kita sombong ya, ada waktu di mana Tuhan akan rendahkan kita. Tapi kalau kita tetap menjaga kerendahan hati, ya memang Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya ya. Ya, ini sesuatu untuk kita. Saya baca bahasa Inggris ya, karena ini is very meaningful ya. My grace is sufficient for you, for where there is weakness, my power is shown the more completely. Ya, maksud kuasa Tuhan dinyatakan lebih sempurna ya. Therefore I have cheerfully made up my mind to be proud of my weakness. Maksud ini Paulus dia kata dia sangat bangga kalau dia berada dalam keadaan lemah, because they mean a deeper experience of power of God. Untuk Paulus dia berkata ini berbicara tentang hubungan lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, pengalaman tentang kuasa Tuhan dengan lebih mendalam. Untuk setiap kita mari di dalam musim yang baru ada banyak peluang, tapi tantangan biasanya akan juga sangat hebat, terutama dalam bagian promosi dan sebagainya. Mari kita sadar inilah yang harus kita berwas-was ya. Ya, kita harus berwas-was untuk menjaga itu ya. Ada peluang, tapi tantangan mungkin lebih hebat. Contohnya ya, ini pengalamannya waktu kami membina anak yang pertama ya, memang satu tantangan yang hebat sepertinya. Wah, Anda harus pelajari banyak hal, Anda harus banyak berdoa, Anda harus lebih bergantung kepada Tuhan, Anda harus belajar banyak hal sebenarnya, banyak. Ini sesuatu sharing ya. Di dalam musim baru, di dalam new season, Anda harus belajar banyak, bukan bergantung kepada kekuatan Anda, tapi bergantung kepada kuasa Tuhan ya. Next. Nah, cukuplah kasih rohnya Tuhan kepada Anda ya. Next. Apa artinya? Apa? Boleh banyak ya. Ini. No. I don't want you. Boleh saya tambah kau. Atau saya tambah pekerjaan ini. Boleh banyak hal. Tapi di sini sebenarnya ini berbicara tentang jangan takut. Okay, next. Okey, mari kita baca ya. 2-3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. God has not given you a spirit of fear, but power and love and sound mind. Ya. Di sini Tuhan akan membangkitkan kekuatan Anda, ya, kekuatan fisik dan rohani. Tuhan akan membangkitkan kasihmu, ya, dipenuhi dengan kasih, ya. Dan ketertiban, yaitu self control, good judgment ya. Bisa ada penguasaan diri ya. Jangan takut. Sangat penting, jangan takut. Karena di dalam musim yang baru ada banyak ketidakpastian, kan? Memang Anda tak akan tahu di musim yang baru sesuatu yang baru. Anda harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Jangan rasa takut. Karena ketakutan akan mengancam pemikiran Anda. Ingat. Anda takut sesuatu itu akan paralyze. Anda akan menjadi
tak tahu berespon sebenarnya. Anda tak akan tahu berespon. Contohnya, ya. Satu kali kalau ada perampok masuk ke rumah Anda, bagaimana? Ada orang ada orang terus sakit jantung. Tapi bukan Anda, saya percaya Anda kuat di dalam Tuhan, ya. Anda akan, ya, karena ini sesuatu yang baru. Karena rasa takut, Anda akan rasa takut akan kegagalan, kekecewaan, penolakan dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan mahu setiap kita untuk terima otoritas dalam doa, ya, dan tolak semua yang takut, ya, roh takut, ketakutan. Karena Tuhan, kuasa Tuhan lebih hebat. Tuhan lebih tahu tentang destiny Anda. Kalau Tuhan sudah menyingkapkan kepada Anda bahawa sesuatu yang baru, musim yang Anda masuk musim yang baru, Anda harus percaya bahawa Tuhan sedia menolong Anda. Ya, di dalam musim yang baru Tuhan sedia menolong Anda. Tuhan bisa menguatkan Anda dan Tuhan bisa bawa Anda sampai ke sana. Ya, next. Okay, next, jangan takut. Okay, ingat jangan takut. All things work together for God, for those who love, for good, for those who love God. Ya, arti Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Ya, okay, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, saya baca dulu di sini. Demikian Roh Tuhan membantu kita dalam kelemahan kita. Ingat, Roh Tuhan, ya, Roh Kudus membantu kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharus kita berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucap. Ya. So di sini Roh Kudus memohon bagi kita kerinduan yang sangat dalam sehingga kita tidak dapat diucapkan. Ya. Roh Kudus akan berdoa syafaat untuk anda. Ayat 27 menyatakan, dan Allah menyelidik hati nurani, ya, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahawa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Ya. So di sini kita tahu, waktu anda ada kala tidak tahu bagaimana berdoa, Tuhan sedang berdiri untuk anda. Next, ayat 28, mari kita baca bersama. 2-3. Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. So di sini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kegagalan anda, untuk penolakan anda dan sebagainya, tapi Tuhan bisa memutarbalikkan, ya, untuk anda. Ya, karena apa? Karena Dia Allah mengatur segala sesuatu. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup anda. Tapi ada kala kita dengan sedih, kita tidak percaya Tuhan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, ya. Kita tidak percaya bahawa Tuhan bisa menolong kita. Ya, itu satu bahagian di mana kita harus berwas-was, ya. Saya baca bahasa Inggeris, ya. Moreover, we know that to those who love God, who are called according to His plan, ya. Anda terpanggil sesuai rencana Tuhan. Everything that happen fit into a pattern for good, ya. Everything, semua yang terjadi dalam hidup anda memang untuk kebaikan anda. Mungkin anda gagal, mungkin anda berdosa, mungkin tak tahulah, mungkin anda mengalami banyak yang latar belakang yang sangat tidak bisa dinyatakan. Tapi Tuhan kata, ya, semua ini akan menghasilkan yang baik. Percaya? Yes. Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena di dalam Tuhan kita selalu kata, ya, for with God nothing is impossible. Dengan Tuhan tidak ada mustahil. Dan sesuai kalau kita melihat firman itu dengan di sini, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan untuk anda. Kalau anda percaya, ya, kalau anda percaya, ya. Next, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Apapun, ya, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Next, trust in the Lord with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada Tuhan.
Ayat firman sangat sederhana. Next. Mari kita baca 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengetahuan diri sendiri. Ya. So Tuhan mahu kita percaya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita. Jangan sekali-sekali bergantung kepada pemikiran kita. Di dalam musim yang baru memang sesuatu yang baru, ya. Anda bisa memikirkan, menghitungkan dan sebagainya. Tapi akhirnya apa jenis keputusan Anda buat, Anda harus betul-betul, Anda tak bisa, contohnya coba-coba, ya. Karena ada kala hidup ini bukan coba-coba. Anda harus memutuskan apakah Anda mau buat atau tidak buat. Contohnya pekerjaan baru atau usaha baru, mau buat atau tidak buat. Ataupun Anda mau pergi ke universitas itu, mau atau tidak mau. Atau Anda mau start hubungan dengan seseorang, mau atau tidak mau. Anda harus tanya, Anda harus buat keputusan. Semua ada akibatnya, di mana ada kala kita apa ya? Kita kata, Tuhan, Kau tidak menolong aku. Sebenarnya ada kala bukan Tuhan tidak menolong kita, tapi kita tidak percaya. Kita anggap itulah caranya, kita jalan terus. Terutama waktu Anda masih kuat, gagah, sehat, ya. Jalan saja. Apapun jalan sajalah. Nanti ada apa-apa, ya. Tapi kalau Anda sudah, ya, ambil satu tang oksigen bersama dengan Anda akan pikir lebih teliti, kan? Biasanya Anda akan, oh, mau operasi atau tidak, ya? Mau operasi belah untuk jantung saya atau tidak? Contohnya, mau bernikah dengan orang itu atau tidak? Contohnya, Anda akan pikir, ya, Anda itu bukan girlfriend boyfriend, itu sudah mau masuk. Anda akan pikir betulkah, betul mau, ya. So itu sebab ada kala bukan bahwa Tuhan tidak menolong, ya. Tapi ada kala kita pilih yang salah, ya. Okay, next. Ayat 6. Aku lihat dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Aku lihat Tuhan dalam segala lakumu. Maksud dalam segala perbuatan utamakan Tuhan, ya. Maka Tuhan akan menuntun Anda, akan memakuti Anda dengan keberhasilan demi keberhasilan. Ada kala hidup ni, sebenarnya hidup ni berbicara tentang pilihan. Tapi ada banyak hal saya tak mau share dulu, ya. Hidup ni sebenarnya bergantung kepada pilihan. Ya, memang kemahiran persediaan Anda sangat penting juga. Tapi ada kala hidup berbicara tentang pilihan. Ada kala Tuhan dengan setiap, saya percaya mungkin Pastor Betty dah share berapa, ya, mungkin 1-2 minggu lalu, ya. Hidup itu bergantung kepada siapa Anda tempel, siapa Anda bersama sebenarnya. Kalau waktu dia share sesuatu, saya ada wahyu, ya. Dan memang kalau kita lihat dalam hidup, ya, saya lihat hidup berapa, ya, teman atau hamba Tuhan, ya. Hidup ini berbicara tentang siapa yang Anda tempel, Anda bersama. Kalau Anda bersama dengan orang yang jahat, Anda akan menjadi lebih jahat. Kalau Anda menjadi bersama dengan orang jujur, Anda akan menjadi jujur. Tapi memang setiap kita, kalau kita sadar bahwa setiap orang kata saya benar, ini biasanya, ini kelemahan manusia, saya benar. Tapi ada hikmat di mana Anda harus meneliti apakah itu betul, apakah dia berbohong atau dia jujur. Itu sesuatu yang Anda harus selidik dalam hidup ini, ya. So di sini Tuhan kata jangan bergantung kepada kekuatanmu atau hikmatmu. Utamakan Tuhan, tanya Tuhan dulu dalam apapun. So bahasa Inggris kata, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path, ya. Tuhan akan memimpin perjalanan Anda, ya, pilihan Anda, ya. So di sini untuk setiap kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan bagian terbaik dalam usaha Anda, dalam kuliah Anda, apapun, ya. Percaya Tuhan bagian terbaik. Waktu Anda masuk ke musim baru, ya. Waktu Anda masuk ke musim baru, ya.
Anda harus percaya bahawa Tuhan memegang memegang kendali segala-galanya dalam hidup. Waktu kita membuat pilihan yang salah, konsekuensinya besar juga. Kalau itu sesuatu yang kecil, ya bisa okey lah. Tapi kalau kita membuat pilihan yang penting, kita pilih salah. Apa maksud saya itu? Ya, Anda harus tanya Tuhan lah. Kalau itu sebab, kalau orang bijak akan tanya Tuhan, apa yang pasal share? Wah, sebenarnya sangat dalam ya. Konsekuensi bisa sangat berat untuk setiap kita kalau kita membuat pilihan salah. Ya? Dalam apapun ya. So, okay, next ya. Percaya kepada Tuhan. Sederhana saja, percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan bagi yang terbaik. Apapun pilihan Anda, percaya Tuhan bagi yang terbaik. Percaya kepada Tuhan. Jangan hanya dengar, bahkan dari teman Anda, dari pemimpin Anda saja, ataupun dari anggota keluarga Anda. Mungkin mereka memberi saranan yang baik sebenarnya, tapi siapa tahu rencana kita di Tuhan, di tangan Tuhan, ya, di tangan Tuhan. So di musim yang baru, next, di musim yang baru, mari kita baca 2-3. Jangan memandang hal-hal yang kecil. Bagi tahu temanmu, jangan memandang hina hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau Anda orang yang sudah bekerja, sangat menentukan hal-hal yang kecil bagaimana Anda kerjakan sesuatu. Karena bos Anda bukan lihat pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi bos Anda akan melihat dengan teliti sebenarnya sebelum dia membuat promosi. Ingat, biasanya bos lebih bijak sebenarnya, kan? Anda tak bisa membohongi. Kedua, Tuhan nak membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Anda harus sadar, Tuhan mau membuat sesuatu. Saya percaya ada beberapa Anda, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, tapi Anda harus cari Tuhan. Anda harus buat keputusan sendiri. Anda harus buat keputusan sendiri. Setiap keputusan ada akibatnya, ingat ya. So you must be willing to take the responsibility. Maksud akibatnya, apapun keputusan Anda. Bahkan ada kala itu berbicara tentang syurga atau neraka. Oops. Anda harus tahu akibatnya apapun. Ketiga, minta hikmat dari Tuhan. Bagi tahu jiranlah, minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat. Kita sangat perlu hikmat ya. Hidup ini kita sangat perlu hikmat. Saya juga kurang hikmat. Saya sama jujur ya. Saya perlu banyak hikmat yang dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan di dalam musim baru ya. Keempat, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Mungkin ada di anda hidup seperti sengsara. Sengsara banyak hak bagian ya. Bisa sengsara dalam ekonomi, bisa sengsara dalam mungkin ya seperti tak ada terobosan pelayanan apapun lah ya. Tapi Tuhan kata, cukuplah kasih karunia Tuhan kepadamu. Cukuplah, my grace sufficient for you. Kalau Anda tanya diri, sangat sengsara. Ada mungkin kata, oh sangat sengsara, oh sangat susah, hidupnya sangat susah, contoh, bahkan mereka sakit, ini sangat sakit lagi, seperti tak ada perubahan. Tapi Tuhan kata, cukuplah kasih karunia Tuhan, cukuplah kasih karunia Tuhan. Dan mungkin selain itu, Anda perlu datang kepada nomor 3, minta hikmat dari Tuhan. Mengapa itu terus terjadi? Karena waktu Tuhan memproses seseorang, ya kalau Tuhan izinkan, dia akan proses. Bahkan bisa habis-habisan, bergantung kepada siapa Anda ya. Tapi bukan tujuan Tuhan di mana dia proses Anda terus-terusan
mati-matian kepada Anda. Anda harus paham. Tuhan proses supaya Anda sadar. Contohnya, waktu berapa hari berapa minggu karena saya jarang ini sakit ini boleh kalau paru-paru masih oke, kalau jantung haleluya boleh, apapun boleh terjadi sekelip mata kita tidak percaya. Ada kala kita ingat bahwa kalau orang yang sangat negatif contohnya dia sakit sini, dia kata sila mati-matilah. Percayalah. Kalau Anda kata sila, betul-betul Anda bisa, Anda bisa mati. Mengapa? Karena ada kuasa dalam mulut Anda. Anda harus sadar, ada kuasa dalam mulut Anda. Anda kata, terima kasih Yesusku. Ada yang suka menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Apapunnya, menyembah Tuhan sajalah. Akhirnya, kalau Tuhan mau panggil Anda bisa tahan. No, Tuhan, don't. Boleh. Siapa kata boleh? Angkat tangan. Kalau Tuhan mau panggil, siapa kata boleh tahan? Angkat tangan. Mungkin Anda sangat sangat muda sangat beautiful, handsome dan sebagainya. Tuhan panggil lah. Tuhan mau panggil saya, apa nak buat Yang penting persediakan diri sendiri, ampuni dosaku Tuhan. Minta ampun semua. Sediakan hati. Okey Tuhan, saya sudah bersedia. Kapan-kapan. Waktu itu saya begitu Karena ini bisa serius, boleh hanya karena dokter kata ini mungkin muscle mungkin angkat berat berapa. Puji Tuhan. Tapi itu juga saya berdoa supaya cepat sembuh. Karena itu, oleh sebab itu mari kita belajar bergantung pada Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan. Dan ada kala Tuhan mengizinkan sesuatu, kalau berterusan Anda harus tanya, minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Supaya Anda itu tidak berterusan. Next. Nomor 5. Waktu Anda masuk ke musim baru, jangan takut. Jangan takutlah. Happy lah. Kalau Anda happy dengan Tuhan, memang biasa sesuatu bisa sangat senang lewati Kalau Anda sangat takut, tidak bisa paralyze kita Maksud bisa menjadi kita betul-betul lumpuh. Kita bisa lumpuh kalau kita takut. Apakah takut mati, takut tak ada uang, takut bos, takut boyfriend, takut girlfriend, takut suami, takut apapun lah, banyak hal lah. Takut teman, takut kesihatan, takut. Tak ada kesudahannya. Tuhan kata, jangan takut, bagi tahu jiran, jangan takut. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut Tuhan sedia menolong Nombor 6, mari kita baca bersama 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Ada kala kita gagal, kita berdosa apapun, mari kita sadar bahawa ini akan mendatangkan kebaikan kalau Anda belajar. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Anda datang kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memutar balik, memutarbalikkan keadaan untuk Anda, Yang terakhir, sebenarnya ada berapa poin. Saya hanya bagi berapa poin yang penting. Yang terakhir sangat penting, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau Anda percaya, waktu Anda melihat itu bukan percaya. Ini bukan iman. Orang belum kenal Tuhan juga tahu percaya, juga tahu begitu Kalau bisa lihat nggak usah percayalah. Mengapa harus percaya? Yang terlihat baru kita percaya. Kita sebagai orang percaya, orang umat Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan di musim baru ini Tuhan akan pimpin langkah kita. Tuhan akan pimpin langkah Anda. Apapun permohonan Anda kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin Anda. Percaya bahwa Tuhan kita baik,
Saya tidak tahu manusia, tapi saya tahu Tuhan kita baik. Tuhan kita setia. Ya, He is a faithful God. Bahkan kuasa Dia sangat dahsyat. For God all things possible. Dengan Tuhan tiada mustahil. Dengan Tuhan tiada mustahil. Okey, mari kita berdiri, kita berdoa bersama.